buka ibadah ini dengan menyanyikan lagu pembukaan yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara. Nas pembimbing untuk kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 16 ayat yang ke-19 yang berkata demikian. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Marilah kita bersama-sama menaikkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing, kami menyadari ada tutur kata, ada sikap, ada perbuatan yang kami lakukan di sepanjang hari kemarin, bahkan mungkin hari ini, yang telah menyakiti hati sesama kami. Ada banyak sikap dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang telah mendukakan hati Tuhan. Ada banyak motivasi kami yang mungkin juga tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk boleh kami lakukan dalam hidup ini. Karenanya biarlah hari ini kami datang kepadamu membawa pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Berkenanlah Tuhan untuk mengampuninya, agar kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita yang berasal daripada Tuhan. Acap kali kami mengabaikan
perintah-Mu, hukum-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami lebih suka mendengarkan keinginan kami, hati nurani kami sendiri, daripada menyendengkan telinga kami untuk mendengarkan suara Tuhan yang senantiasa bergema dalam kehidupan kami masing-masing. Karenanya ya Tuhan, biarlah pada minggu hari ini, dalam ketertundukan, dalam rasa sesal dan malu, kami datang di hadapan-Mu untuk mohon pengampunan atas dosa kesalahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan, terhadap sesama dan terlebih-lebih terhadap Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, kini kekal sampai selama-lamanya. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah untuk kita pada minggu hari ini yang terambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 26 yang berkata demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah kita saling memberikan salam damai, karena Tuhan telah mendamaikan kita semua. Salam damai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil dari kitab Mazmur
pasal 67 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan di atas judul nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada minggu hari ini adalah kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap orang. Selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, sebagai manusia, seringkali ketakutan yang menguasai perjalanan kehidupan kita. Manusia seringkali diliputi oleh ketakutan menjalani kehidupan yang penuh dengan dinamika. Kenapa? Kenapa seringkali muncul rasa takut dalam kehidupan kita masing-masing? Karena seringkali dalam perjalanan kehidupan kita terpancang sebuah pemahaman, istilah aku dan persoalanku. Ketika istilah statement bahwa aku dan persoalanku itu menguasai perjalanan kehidupan kita, maka akibatnya kita menjadi lupa, bahkan melupakan bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan umat manusia. Tuhan yang kuasanya jauh lebih besar dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia, seringkali kita abaikan dalam hidup karena kita lebih fokus kepada persoalan-persoalan. Ketakutan demi ketakutan, bahkan juga yang lagi tren hari ini bicara tentang pandemi COVID-19. Daripada melihat corona sebagai sesuatu yang mengacaukan, kenapa kita tidak melihat corona sebagai sesuatu yang menata ulang perjalanan kehidupan umat manusia? Bukankah lewat peristiwa pandemi COVID-19 manusia menjadi lebih manusiawi terhadap sesamanya? Kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih beradab. Karena mungkin selama ini kita hidup bagai mesin. Kita semua menghadapi, menjalani rutinitas dan aktivitas sampai-sampai kita lupa untuk peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita abai terhadap kehadiran sesama karena kita sibuk dengan ritme perjalanan kehidupan kita masing-masing. Kita hanya berorientasi pada diri kita sendiri dan lupa untuk melihat kepentingan sesama dalam hidup. Daripada melihat corona sebagai sesuatu yang mengancam perjalanan kehidupan, kenapa kita nggak lihat corona sebagai sesuatu yang mengajar kehidupan kita? Supaya apa?
Corona mengajar kita supaya kita lebih menghargai kehidupan. Karena selama ini seringkali kita tidak peduli terhadap tubuh kita sendiri. Kita makan dan minum sesukanya. Sesuatu yang tidak berguna, bermanfaat, kita makan. Kita malas untuk menggerakkan badan toh. Kita lupa betapa pentingnya berolahraga. Pandemi COVID-19 mengajar kita. Saya selama masa kurun waktu bulan Maret, bulan April, saya merasa sudah seperti ikan asin. Karena setiap jam 9 saya harus berjemur di depan pagar. Saya bilang sama istri saya ini udah kayak ikan asin. Tapi sebetulnya itu menjadi sebuah teguran. Karena selama ini saya mungkin malas untuk menggerakkan badan saya. Kalau badan kita lelah, kita nggak peduli. Kita seringkali menulikan telinga kita terhadap reaksi jeritan dari tubuh kita masing-masing. Daripada melihat corona sebagai sesuatu yang merampas pekerjaan kita. Kenapa kita tidak melihat corona sebagai sesuatu yang mengingatkan kita semua akan pentingnya kehadiran dalam keluarga. Jangan-jangan selama ini kita terlalu cuek dengan keluarga. Dan coba ingat, kapan terakhir kali kita bisa makan bersama di meja makan? Kapan terakhir kali kita bisa berdoa bersama di atas meja makan? Sebelum pandemi COVID itu sangat sulit untuk kita lakukan. Karena kita semua sibuk dengan aktivitas, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan tanggung jawab, sibuk dengan usaha. Tapi pandemi COVID-19 mengingatkan kita betapa pentingnya kehadiran keluarga bagi kehidupan kita masing-masing. Ingat terakhir kali kapan kita bisa bermain bersama-sama dengan anak-anak? Kapan kita bisa ngobrol bersama di rumah? Kapan kita bisa main games dengan orang-orang terdekat? Itu sangat sulit. Kalau seandainya pandemi COVID tidak melanda kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Dan yang terakhir, daripada melihat corona sebagai sesuatu yang membelenggu ruang gerak kehidupan kita, sampai-sampai ibadah pun harus dilakukan secara online, maka sebetulnya lihatlah corona sebagai sesuatu yang menyadarkan bahwa ternyata tidak semua hal bisa tergantikan oleh teknologi. Karena selama ini mungkin kita sudah diperbudak oleh teknologi. Tapi pandemi COVID-19 mengajar kita semua. COVID-19 mau mengingatkan, hari ini dikasih waktu sepuas-puasnya untuk menggunakan gawai, gadget, handphone di rumah kita masing-masing tanpa ada batasan waktu. Seolah-olah corona mau mengejek kita begini, bahasa kasarnya ya, sekalian aja saya kurung kalian semua dengan gadget kalian itu. Corona mau mengejek kita. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang tokoh bernama John Piper, dia berkata begini, ketika keadaan tidak berjalan seperti yang seharusnya, ingatlah bahwa Allah selalu menjadikan hal itu menjadi kebaikan dalam hidup kita. Ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang seharusnya, seperti yang kita mau, seperti yang kita inginkan, Allah menjadikan hal itu demi kebaikan kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teks firman Tuhan ini berisi ungkapan syukur atas segala berkat Allah, khususnya yang berkaitan dengan panen sebetulnya dalam teks ini. Dan pada perayaan panen ini, bangsa Israel mereka berkumpul dari seluruh wilayah untuk bersyukur sekaligus juga memohon agar berkat yang mereka terima itu bisa berdampak, bisa menghasilkan dampak yang lebih besar bagi orang-orang yang di sekitar mereka. Dengan kata lain, menjadi dampak bagi bangsa-bangsa lain. Dan selain itu, teks ini juga merupakan nyanyian pujian yang dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika mereka berada di bait suci di Yerusalem dalam Mazmur pasal 24. Tapi mereka tidak hanya sekedar bersyukur, mereka tidak hanya sekedar merayakan panen dalam kehidupan mereka, tapi juga mereka diingatkan kembali bagaimana Allah telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan itulah sebabnya dalam teks ini pemazmur meminta kepada Allah untuk tetap memperhatikan umatnya, sehingga bangsa-bangsa lain itu bisa melihat bahwa Allah terus berkarya
dengan membebaskan, dengan menjalankan kehidupan yang penuh dengan keadilan, bahkan terus memberkati kehidupan bangsa-bangsa. Karena itulah ungkapan syukur pemazmur ini mau mengingatkan kita semua bahwa Allah lah yang memiliki segala sesuatu dalam hidup kita. Tidak terlalu sulit bagi Allah untuk tetap senantiasa memberkati kehidupan umatnya. Dan berkat itu, sekali lagi, tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Tidak terlalu sulit bagi Allah untuk memberkati kehidupan umat, ya. Tapi yang kedua juga adalah bahwa ternyata berkat Allah itu tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Apa buktinya? Buktinya adalah walaupun umat Israel seringkali mendukakan hati Allah, tapi Allah tetap memberkati kehidupan mereka dan mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan dalam kehidupan. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan ingatlah, kasih dan kebaikan Allah itu tidak pernah tergantung pada ketidaksetiaan manusia. Kasih dan kesetiaan Allah tidak pernah tergantung pada ketidaksetiaan umat manusia. Dan bahkan kasih Allah itu, penyertaan Allah itu, kebaikan Allah itu tidak hanya dibatasi hanya untuk umat Israel semata, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Dan tema kita hari ini, kebaikan Allah itu dinikmati oleh semua orang. Maka panen, perayaan panen yang mereka rayakan, baik itu panen yang berlimpah maupun panen yang biasa-biasa, itu merupakan berkat Allah, tanda penyertaan Allah atas kehidupan umat manusia. Saya masih ingat dulu di kampung saya, kalau orang mau menanam padi, menabur benih padi, itu biasanya ketika mereka panen, itu akan ada yang dibawa ke gereja. Kalau di gereja istilah GKJ ada yang namanya ibadah unduh-unduh, ya. Di gereja Batak namanya pesta gotilon. Jadi jemaat akan membawa hasil panen mereka masing-masing ke gereja untuk diberkati oleh Tuhan. Dan setelah itu diberkati di gereja, itulah yang akan mereka semai di tanah mereka masing-masing. Tradisi seperti ini sangat sulit kita temukan di kota besar. Tapi kalau di kampung-kampung ini masih berlangsung sampai hari ini. Ada pemahaman bahwa hasil panen itu adalah berkat Tuhan. Bukan karena kepintaran mereka, bukan. Tapi itu penyertaan Tuhan. Dan sekaligus juga merupakan tanda penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau begitu, kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap orang itu diperlihatkan dalam dua hal dalam teks ini. Pertama, ada anugerah Tuhan melalui berkat keselamatan yang merupakan bukti jalan-jalan dan kemuliaan Allah. Kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap orang diperlihatkan ketika Tuhan berkenan melindungi dan memimpin perjalanan kehidupan bangsa-bangsa pada zaman itu. Maka dalam hal ini pemazmur hendak menyatakan bahwa meski di tengah-tengah berbagai macam tantangan, masalah, ujian, kesulitan hidup yang kita hadapi hari ini, ingatlah, tangan kasih Tuhan tidak pernah lelah untuk menopang kehidupan umat manusia. Bahkan pertolongan Tuhan senantiasa tidak pernah berubah. Penyertaan Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka dengan mengingat kasih dan kebaikan Tuhan serta perbuatan-perbuatan Tuhan di sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, pemazmur mau mengatakan Tuhan tidak pernah lupa akan hidup kita. Tuhan tetap setia dan berkat-Nya turun-temurun atas semua orang. Kalau Tuhan sudah berkarya di masa lalu, Tuhan berkarya pada masa sekarang, maka Tuhan yang sama juga yang akan berkarya di masa-masa yang akan datang. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan yang kedua itu diperlihatkan ketika nama Allah itu bisa dikenal di seluruh bumi dan bangsa-bangsa datang menyembah Tuhan dengan rasa hormat kepadanya. Kasih dan kebaikan Tuhan itu diperlihatkan ketika nama Tuhan itu dikenal di tengah-tengah dunia ini oleh seluruh bangsa. Karena itulah pada akhirnya pemazmur mengingatkan kita semua bahwa hasil tanah panen yang mereka terima
yang diterima oleh bangsa Israel itu merupakan berkat Tuhan yang bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik semata, namun juga menjadi bukti kebaikan dan kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka masing-masing. Lewat itulah maka bangsa-bangsa lain akan turut bersukacita, bersorak-sorai atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau besok kita akan merayakan peringatan 17 Agustus, HUT kemerdekaan RI yang ke-75 dengan cara yang tidak biasa. Tidak ada lagi panjat pinang, tidak ada lagi lomba memasukkan sumpit ke dalam botol, tidak ada lagi joget balon. Ya, balonnya entah dari mana, pecahnya di mana nggak tahu. Tidak ada lagi model-model makan kerupuk, nggak ada. Meskipun demikian, hari ini kita semua sadar bahwa kemerdekaan ini juga adalah bentuk cara Tuhan untuk memberkati perjalanan kehidupan umat manusia. Lalu apa yang harus kita lakukan selaku umat Tuhan? Bagaimana cara kita mensyukuri kebaikan Tuhan lewat peristiwa kemerdekaan? Jangan pernah menjadi pelaku-pelaku ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Jangan suka menzolimi, ini dia. Istilahnya paling enak ini, karena familiar bagi kita. Jangan, orang karena paling suka pakai istilah itu. Jangan suka menzolimi orang lain. Jangan suka menyiksa orang lain. Ya, jangan suka memperbudak orang lain. Salah satu cara kita untuk mensyukuri kemerdekaan. Dan biarlah lewat peristiwa HUT kemerdekaan RI juga kita disadarkan betapa banyak berkat Tuhan bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara di tengah-tengah Republik Indonesia ini. Meski mungkin tidak semua hal sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan dalam hidup. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu percayalah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Baik ataupun buruk, mudah ataupun sukar, memiliki harta ataupun ketika kehilangan. Memiliki harta ataupun ketika kehilangan. Bahkan ketika kita tidak punya apapun. Kenapa? Karena kita beriman, bukan karena keadaan. Kita beriman bukan karena keadaannya baik, keadaannya mudah, keadaannya menyenangkan. Tidak. Maka ada seorang tokoh pernah berkata, jika kekristenan hanya berdampak hanya untuk kita sendiri, keluarga kita, maka itu belumlah kekristenan yang benar. Kenapa tadi saya katakan kita tidak beriman karena keadaan? Karena keadaan bisa berubah dan tidak bisa ditebak oleh siapapun. Yang kita punya hanya hari ini, hari esok itu gak punya kita. Yang kita punya hanya hari ini, dan hari esok itu bukan punya kita. Karena itu kita beriman kepada Tuhan yang sungguh-sungguh hadir, maha kuasa, maha kasih, setia, dan tidak pernah berubah. Dan kebaikannya itu bisa dirasakan oleh setiap orang, termasuk kita semua umat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Kiranya kita boleh sungguh-sungguh menikmati, mensyukuri, dan sekaligus melanjutkan itu dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami diundang untuk bangkit berdiri. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan bangsa yang perlu disampaikan. Dapat disimak melalui tayangan layar berikut. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah Bapa dalam Kristus, Juru Selamat kami. Karena kebesaran-Mu kami boleh menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Karena kebesaran-Mu pula yang memungkinkan kami boleh menjalankan berbagai macam aktivitas, tugas dan tanggung jawab pengabdian kami dalam kehidupan ini. Karena kebesaran-Mu pula yang memungkinkan kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat ini, termasuk untuk rangkaian ibadah live streaming, ibadah di rumah yang boleh hari ini kami laksanakan. Berkenanlah Tuhan untuk memberkati kami semua, baik yang hadir di dalam gedung gereja mengikuti ibadah live streaming, bahkan bagi ibu bapa saudara jemaat yang mengikuti ibadah secara online di rumah. Kami percaya kasih, kemurahan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan akan senantiasa nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anggota jemaat-Mu yang ada dalam gedung gereja ini, bahkan yang ada di rumah. Biarlah Tuhan berkenan untuk memberkati mereka satu persatu, memberikan kesehatan yang sempurna, dijauhkan dari segala mara bahaya, diberikan kekuatan, agar kami juga dapat terhindar dari
virus COVID-19 yang ada di sekitar kami. Selain itu, kami juga akan terus menjaga kesehatan kami masing-masing. Kami akan mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah demi kebaikan kami semua. Kalaupun jarak memisahkan kami, kalaupun kesempatan belum ada untuk kami berjumpa seperti sebelum pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan akan tetap mempersatukan kami, mengikat kami dalam tali kasih persaudaraan dalam Tuhan Yesus. Bapa, hari ini kami berdoa untuk gerejamu, Gereja Kristus Pos Kartini, yang pada minggu akan datang akan didewasakan. Terima kasih untuk perjalanan, terima kasih untuk tantangan dan pergumulan yang sudah dihadapi oleh gerejamu selama ini. Kami percaya di balik itu ada rencana indah yang Tuhan sedang siapkan untuk jemaat, untuk gerejamu di Pos Kartini. Biarlah Tuhan memberkati acara pendewasaan pada hari Minggu yang akan datang. Semuanya boleh berjalan dengan baik, meski kami tetap harus mentaati protokol kesehatan. Kalaupun kami jemaatmu tidak semua bisa hadir di tempat ini karena aturan dan ketentuan yang ada, tapi sukacita kami akan tetap kami rasakan bersama dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin di pusat maupun di daerah, Bapak Presiden beserta dengan jajarannya, Bapak Wali Kota beserta dengan jajarannya yang terus juga berjuang bahu-membahu untuk menanggulangi, mencegah penyebaran COVID-19. Mereka punya keterbatasan dan kekurangan. Jikalau kami tidak mendukung, jikalau kami tidak bekerja sama, jikalau kami tidak mentaati protokol kesehatan, maka semua upaya yang dilakukan akan menjadi sia-sia. Karenanya Tuhan, berikanlah kepada kami kesadaran yang utuh, supaya kami tetap mentaati aturan peraturan yang ada demi kebaikan dan kesehatan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada anggota jemaat yang dalam keadaan sakit, terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit, berkenanlah Tuhan untuk menjamah mereka, memberkati obat dan para medis, memberkati keluarga yang mendampingi, supaya lewat itu mereka mendapatkan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Berkatilah juga para pengurus di gerejamu, majelis jemaat Pos Kartini, para rohaniwan di tempat ini, biarlah mereka juga diberikan sukacita, kesabaran, dan juga kesehatian dalam menjalankan tugas pelayanan dengan cara yang baru, kebiasaan yang baru, sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Biarlah setiap anggota jemaat Tuhan dapat terus mendukung dalam doa dan wujud nyata dukungan mereka kepada majelis jemaat, para rohaniwan, mereka-mereka yang mempersiapkan pelayanan, ibadah live streaming, ibadah secara online di tengah-tengah gerejamu. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Mohon ampun atas segala dosa kesalahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan senantiasa berkenan untuk menyertai, memberkati kehidupan kami semua. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ini saatnya kita memberikan persembahan kepada Allah. Persembahan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening BP Pos Gereja Kristus Kartini sebagaimana tertera di layar, atau persembahan bisa juga disampaikan dengan cara mengumpulkan dan menyerahkan kepada majelis dengan menitipkan di kotak persembahan yang tersedia di tata usaha gereja, atau dapat menyerahkan saat ibadah sudah dimulai. Ayat yang menjadi dasar persembahan pada kebaktian hari ini diambil dari Mazmur 50 ayat 14.
ucap bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita berdoa, mari jemaat bangkit berdiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kasih yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami mau mempersembahkan apa yang kami miliki, dan biarlah semuanya ini yang Tuhan boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi. Tuhan memberkati setiap kami yang melayani, yang mengelola keuangan ini, supaya semuanya boleh ditujukan hanya untuk pekerjaan Tuhan dan untuk Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini ya Bapak, dalam nama Yesus. Masih tetap berdiri, Ibu Bapak Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, marilah kita pergi dengan sukacita dan damai sejahtera. Senantiasa menjadi yang setia. Nyanyian pengutusan KPNR nomor 144. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Umat kekasih Kristus, sekarang terimalah berkat Tuhan yang akan menyertai saudara sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang
sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Tuhan memberkati.